Berjumpa lagi dengan saya dan pengamat sepak bola kebanggaan kita, Bung Ananto, di Rada Jogja Podcast, Main Bola Podcast. Bagaimana kabarnya, Bung Ananto? Ya, baik Yan. Ya, setelah cukup beberapa lama, Ya, kita juga ikutan vakum karena kompetisi juga vakum. vakum semua. Vakum semua. Nah, udah sekitar sebulan ini ya. 1 bulan Ya, persis ini. satu bulan. Persis ini. Kita syuting ini 1 bulan persis lah berarti hitungannya setelah tragedi Kanjuruhan. Nah, selama sebulan ini banyak info-info terbaru, update-update terbaru terkait tragedi tersebut. Tapi kita nggak akan ngomongin tragedinya. Ya. Maksudnya kasusnya kita nggak ngomongin itu, tapi kita akan lebih ngomongin tentang sepak bolanya dan gimana nih akhirnya menurut Bung Ananto setelah sebulan ini ada informasi-informasi terbaru. Terakhir itu adalah KLB yang dipercepat. Ya. Karena tuntutan 2 klub ya. Ya intinya penggantian Esko dan ketua umum PSSI. Nah, Ya. bagaimana nih menurut Bung Ananto? Ya, kalau menurut saya ini hanya sebatas perkiraan ya. Perkiraan saya melihat begini. Jadi PSSI sendiri juga akhirnya tersudut kan. Tersudut dalam artian mereka maju kena, mundur juga kena. Nah, kemungkinan besar mereka hanya menunggu momentum saja. Momentum ada klub yang berani menyuarakan untuk mempercepat KLB gitu. Kalau secara aturan, secara statuta sendiri ada permohonan KLB itu kan harus 2/3 atau lebih ya dari suara voter. Voter ini kan artinya anggota PSSI gitu, yang menginginkan itu adanya KLB. Hanya saja ini kemarin baru 2 klub Yang resmi menyatakan ingin KLB. yang mengirim surat secara resmi. Memang ada beberapa klub ya seperti Madura United, kemudian PSM yang mereka menyatakan bahwa harus segera menggelar KLB. Hanya saja secara resmi surat ini kan dikirimkan oleh 2 klub ya, Persis dan Persibaya. Dan mereka juga sudah digelar secara langsung, secara ke media bahwa mereka yang menginginkan KLB, dan akhirnya mereka secara resmi, secara official mereka mengirim surat. Nah, sebenarnya bisa saja PSSI ini menolak surat itu karena dari statuta ini belum memenuhi syarat sebenarnya, kecuali ada salah satu exco aja yang meminta untuk KLB. Nah, kemudian kemarin kan ada rapat, kita nggak tahu isi rapatnya seperti apa, dan kemudian tiba-tiba PSSI melalui ketumnya menyatakan mengabulkan permintaan untuk KLB. mempercepat KLB. Nah, ini kita juga agak sedikit kaget gitu kan. Saya pikir waktu itu PSSI ada dua hal yang saya pikirkan. Apakah PSSI ini bersikeras untuk tetap mereka nggak mau mundur, atau yang kedua mereka mencoba cari momentum. Mencoba mencari momentum, intinya mereka itu menyelamatkan muka gitu aja, karena sudah seakan dari manapun ini juga sudah sangat gencar gitu kan, apalagi serangannya ini yang dari publik sepak bola ini nggak lagi hanya pada PSSI secara institusi, tapi orang per orang yang dalam PSSI ini sudah mereka kritik habis-habisan. Kalau sebenarnya dari presiden yang mewakili pemerintah, kemudian kepolisian, ini semuanya sudah bergerak untuk mengusut kasus itu gitu kan. Dengan adanya tim independen pencari fakta yang kemarin dibentuk oleh pemerintah ya, ini sudah melakukan tugas dan sudah memberikan rekomendasi kepada pemerintah gitu kan, dan kepada PSSI dan juga kepada kepolisian. Ada rekomendasinya, mungkin dia sudah baca itu secara tegas. Memang ada rekomendasi untuk pengurus PSSI ini bertanggung jawab secara moral lah, apakah mempercepat KLB ataupun mereka mundurkan diri. Yang saya baca secara tersirat itu. Nah, ini jadi jadi agak ramai kemarin karena sebelumnya PSSI menyatakan mereka tidak akan mundur gitu. Tidak akan mundur awalnya, dan
Ya ini agak menyedihkan juga karena sepak bola ini kan hajatannya PSSI. Apapun mereka sudah mendelegasikan kompetisi ini ke badan PT LIB ya selaku operator dari liga, tapi apapun mereka yang bertanggung jawab secara moral kan yang punya gawe kan sebenarnya PSSI gitu kan. Nah, apalagi PSSI ini kan sebuah organisasi yang unik, maksudnya pemerintah ini nggak bisa turut campur gitu kan, mereka tegak lurus ke FIFA gitu kan. Nah, ini yang sepertinya kemarin juga pemerintah juga agak sedikit berhati-hati dalam memberikan warning kepada PSSI agar mereka itu berbenah lah. Intinya wah ini berbenah aja. Ya sekarang sudah diputuskan 3 bulan ke depan mau KLB kan. Iya. Nah yang jadi pertanyaan apakah KLB-nya dulu digelar ataukah kompetisi ini diputar? Nah yang menjadi surprise kemarin kan ada kabar bahwa PSSI atau LIB waktu itu. Iya. Saya kurang kalau misalnya agak keliru nanti mungkin silahkan di komen di bawah ya dibetulkan. Ada isu yang ada statement apa itu dari LIB ataupun dari PSSI yang menyatakan tanggal 26 itu 26 November kompetisi akan diputar lagi. Lanjutan tadi. Ya akan kembali bergulir. Nah ini kan yang menjadi dalam artian kaget juga. Apakah semua rekomendasi ini sudah dipenuhi? Rekomendasinya kan jelas, terutama di bagian infrastruktur ini harus membenahi macam-macam infrastruktur klub gitu, terutama stadion ini harus dibenahi gitu kan. Nah ini yang menurut saya paling berat sebenarnya, karena kan ini kan butuh melakukan merenovasi beberapa stadion yang akan digunakan oleh klub-klub Liga Indonesia. Tidak hanya di Liga 1 tapi semuanya kan Liga 3, terutama di Liga 3 ini. Nah, ini apakah mereka sudah menjalankan itu? Ini yang menjadi masalah. Dan kemudian secara kalau misalnya tidak ada masalah di infrastruktur stadion, saya pikir kalau tanggal 26 mau digelar itu masih masuk akal. Kalau secara audit dari pemerintah kemarin dari TGIPF kemarin menyatakan bahwa semua stadion clear, nggak masalah gitu kan. Berarti ini kan masalah pengamanan saja. Kalau pengamanan ini kan ibaratnya software kan. Nah kalau infrastruktur ini kan hardware. Hardware ini kan kita harus mengubah, memperbaiki. Butuh waktu juga, kita membangun sesuatu itu juga butuh waktu, nggak bisa langsung main sulapan seperti itu. Apakah ini semuanya sudah clear atau belum gitu ya? Nah ini yang jadi pertanyaan. Nah kalau misalnya sudah clear semua, nggak ada masalah infrastruktur, itu mau digelar tanggal 26 November, saya pikir sudah nggak masalah gitu kan, karena ini bisa jalan. Nah yang jadi masalah sekarang ini apakah ini bisa clear itu loh, karena kita tahu sendiri, nggak cuma di Kanjuruhan saya pikir ya, nggak cuma di Kanjuruhan, infrastruktur stadion terutama masalah safety di stadion ini saya pikir di seluruh stadion di Indonesia ini masih sangat kurang gitu kan, masih kurang. Dan dalam artian ada beberapa banyak stadion-stadion di Liga 1 terutama di Liga 1 itu yang masih mirip-mirip sama Kanjuruhan. Masih banyak. Hanya beberapa stadion terutama yang dipakai nanti untuk Piala Dunia itu, Piala Dunia Under 20 itu yang sudah bagus ya. Itu pun beberapa masih perlu, saya pikir begini, masih perlu pembenahan dalam sistem pengamanannya nanti seperti apa. Yang sudah menjalankan sistem keamanan yang paling mendekati safety yang betul-betul safety itu kan sebenarnya baru Persebaya ya. Di Persebaya itu dia bermain di GBT. Kebetulan GBT itu kan jaraknya jauh dari kota. Dan di situ akses keluar masuknya juga lebih gampang, lebih mudah. Maksudnya penyekatan supporter atau penonton yang mau masuk ke stadion ini memadai gitu kan. Jadi kalau
kalau mau masuk ke GPT itu ada ring 1, ring 2, dan ring 3. Jadi di ring 3 ini penonton sudah disteril dulu. Sudah dipilih mana nih yang memegang tiket, mana yang enggak gitu kan. Kemudian masuk ring 2, di screening lagi. Di ring 1 tinggal masuk aja ke stadion, nggak ada lagi kerumunan supporter di situ gitu. Nah, ini beberapa stadion yang lain mungkin belum menjalankan hal ini gitu. Nah, ini yang perlu diperhatikan betul. Ya kalau keinginan kita untuk kompetisi segera bergulir, pasti semuanya berharap baik itu dari pemain, baik itu dari supporter ataupun dari sponsor kan, pengen ini bergerak lagi karena apapun ini pembinaan kan. Nah, dan di situ juga banyak uang beredar gitu kan, banyak bisnis juga. Saya tidak mengecilkan duka para korban yang jatuh di Kanjuruhan kemarin ya. Cuma kompetisi ini memang seharusnya sih dilanjutkan lah. Kalau memang nggak dilanjutkan, ini endingnya seperti apa itu? Karena ini menyangkut masalah kontrak, masalah kepastian pemain dan sebagainya ya. Ini memang menjadi sangat kompleks sekali gitu kan. Berarti istilahnya untuk kembali ini istilahnya menurut Bung Ananto, menurut yang terutama KLB ya. Nah, KLB ini istilahnya memang sudah tepat lah ya. Ya sebenarnya ini menjadi menjadi jalan keluar bagi sepak bola Indonesia dan juga jalan keluar dari pengurus PSSI gitu. Yang saat ini ya. Yang saat ini. Mungkin kalau mereka mundur kan malu gitu kan. Iya. Alasannya kalau saya mundur nanti saya akan lari tanggung jawab. Lu sampean nggak usah lari tanggung jawab, nggak usah takut dengan stigma itu. Tetap bertanggung jawab, tapi tolong proses perbaikan ke depan dan merasa bahwa saya juga secara moral bertanggung jawab karena ini hajatan saya gitu kan. Nah, ini yang selama ini netizen ataupun publik itu kan menyayangkan ya karena sikap seperti itu, seolah-olah nekat. Saya nggak mau mundur kan. Ini sudah kewajiban tanggung jawab sudah dilakukan sudah kami limpahkan ke PT LIB. Kami kan nggak punya hubungan apa-apa dengan secara langsung dengan kejadian itu, tapi ya namanya tanggung jawab moral. Ini kembali lagi sebenarnya ini masalah tradisi di Indonesia ini memang belum terbangun. Ya masih jarang gitu kan. Tanggung jawab moral itu ya. Pertanggungjawaban moral bahwa kalau misalnya ada sesuatu kesalahan dari pejabat publik atau pejabat mereka mau mundur, ini sebuah hal yang sulit. Beda kalau di Jepang ataupun di Amerika ataupun di negara-negara modern yang lain, terutama di Jepang ya. Mereka pasti kalau ada kesalahan mereka langsung mundurkan diri. Nah, jadi menurut saya sebenarnya begini, mungkin kemarin kan karena kalau saya mundur citra saya nanti hancur. Nah, ini kembali lagi bahwa sebenarnya seseorang yang mundur dalam sebuah tanggung jawab, bukan dari sebuah jabatan, ini tidak selalu akan meruntuhkan image dari orang ini kan. Justru malah publik lebih bersimpati. Karena kan menuntut juga kalau dia lebih legowo dan publik akan melihat bahwa tokoh ini tidak punya pamrih apapun. Kalau memang dia di sepak bola tanpa pamrih dan ingin memajukan sepak bola Indonesia, kalau misalnya terjadi apa-apa, sebuah kegagalan dan dia langsung mundur, menyatakan bahwa ini tanggung jawab saya menyatakan ini mundur dari posisi ini yang saya sandang selama ini. Saya pikir ini sebuah hal yang gentle dan itu bukan kalau istilah bahasa Inggrisnya itu tinggal gelanggang colong pelayu gitu kan. Gitu maksudnya meninggalkan kewajiban atau tanggung jawab lah. Itu kalau Rian kalau pinter bahasa Inggris mungkin bisa tanya ke orang-orang yang pakai paribahasa itu ya, tahu tinggalkan gelanggang colong pelayu gitu kan. Nah, ini sebenarnya nggak seperti itu. Justru kalau ada tanggung jawab, ada pernyataan seperti itu, ada sikap seperti itu, publik bisa
menangkap bahwa orang ini gentle. Sehingga kalau dia mau melakukan atau mengincar tugas atau misalnya maju dalam kancah percaturan politik atau apa, dia mencalonkan diri, malah publik juga orang ini punya tanggung jawab moral. Ya udah, kita pilih saja gitu kan. Tapi kalau mereka malah ngotot, nggak mundur-mundur seperti ini, ya otomatis publik ya langsung menilai negatif kan. Ini nih gitu. Jadi saya pikir kemarin memang agak tricky ya. Agak tricky kalau saya melihat, dalam artian kenapa kok PSSI langsung declare bahwa kita KLB. Tapi saya pikir ya ini sebuah jalan lah. Ini mungkin win-win solution lah. Semuanya perlu ini kan. PSSI juga perlu ini agar bisa punya cara untuk menggelar KLB dengan elegan. Artinya mereka mungkin nanti setelah di KLB ya kita berharap benar-benar orang baru. Saya sendiri berharap, karena gini, biasanya, sorry saya potong karena biasanya KLB itu belum tentu di Indonesia ya. KLB itu belum tentu menjadi sebuah jawaban bagi perbaikan sepak bola Indonesia. Sangat betul. Jadi waktu dari era Nurdin Halid, gitu kan, Nurdin Halid itu sampai dia nggak mau mundur kan, akhirnya dimundurkan kan. Kemudian ada kompetisi tandingan itu kemudian dibekukan oleh pemerintah dan akhirnya dapat sanksi. Kemudian pergantian dari Nurdin Halid ke Lanyala atau siapa, kemudian digantikan oleh Arifin Panigoro dan kemudian Edi Ramayadi dan sekarang oleh Iwan Bule gitu kan. Sebenarnya iya itu saja, dan ketuanya berganti. Iya. Tapi orang-orang lama masih Exco-nya ada. Nah ini loh. Saya mohon maaf ya, jadi waktu mungkin saat saya masih jadi wartawan di tahun masih sama. 2001 gitu kan, 2001-2000 gitu kan, wartawan olahraga gitu. Ya orang-orang itu ya masih duduk di situ. Ya memang ada beberapa yang baru gitu. Tapi mayoritas itu ya orang-orang lama, dan ada justru salah satu exco ini kalau nggak salah satu exco yang masih duduk di di PSSI ya, itu juga sempat kena sanksi kan, kalau nggak salah gitu kan. Karena waktu ada pertandingan dia mencoba memukul wasit. Mungkin kalau teman-teman netizen ingat siapa itu bisa dicari lah, namanya bisa dicari kan. Itu rekam jejak digital itu nggak bisa dihapus, nggak bisa disembunyikan. Dan itu, nah ini loh yang yang harus diubah. Maksudnya orang-orang yang benar-benar orang baru tapi yang paham bola dan mau bekerja untuk sepak bola Indonesia, yang harus duduk di exco ataupun menjadi ketua umum gitu kan. Saya pikir kalau kemudian ada KLB, kemudian nanti nggak ada perubahan apapun, ini juga percuma. Nanti ya pasti akan begini terus. Nah ini kan yang menarik begini kan, yang memilih exco, memilih ketum itu kan voter ini pemilik klub. Voter itu klub anggota dan pengurus Asprof ataupun kalau dulu namanya Pengprov ya, Pengcap, PSSI yang ada di daerah. Nah, ini yang punya suara ini kan. Dan itu tidak semuanya juga pengurus Pengcap ini atau Askap ataupun Askot ini juga belum tentu punya suara juga. Saya kurang paham. Maksudnya ada siapa saja yang punya suara dan kota-kota mana yang bisa dapat memilih, ini saya kurang paham gitu. Yang tahu itu ada di PSSI. Nah ini yang mungkin di sini ini kan orang banyak nih, untuk memilih seseorang yang tepat. Ini juga sangat pemilihan ketum itu juga sangat dinamis sekali ya, saya bilang dinamis dalam tanda kutip. Benar-benar. Nah ini juga akan menjadi hal yang sangat urgent
bagaimana voter ini bisa memilih orang yang benar-benar pas untuk menduduki jabatan-jabatan itu. Jadi saya pikir ini menjadi apa ya? Perhatian kita semua sebenarnya. Ya, kita harus mengawal betul, KLB ini nanti. Nah, sekarang kan belum kelihatan nih. Iya. Voter-voter belum bicara. Terus Mereka akan calon-calon juga menduduk belum ya. kelihatan. Dan kita juga nggak tahu agendanya di KLB ini nanti apa. Ya kan? KLB-nya ini nanti apa? Karena KLB ini, agendanya itu hanya yang disampaikan PSSI itu kemarin hanya mempercepat KLB. Sementara agendanya di dalamnya apa? Apakah memilih ketum, memilih Oh, exco? belum disebutin ya? Belum. Oh, baru bilang mempercepat doang ya? Mempercepat saja. Nah, percepatan ini kan paling nggak harus minimal 3 bulan kan setelah pernyataan ini disuarakan itu. Dan kemungkinan besar nanti KLB ya Januari itu kan. Nah, antara November sampai Januari ini kan jeda waktunya cukup panjang. Ini menjadi pertanyaan. Apakah kompetisi ini akan digelar kapan? Karena kalau kompetisinya ini digelar setelah KLB, liburnya panjang banget tuh. Bukan masalah libur, tahun depan U20 ada Piala Dunia U20 di Indonesia. Dan kalau ada turnamen, mayor turnamen seperti Piala Dunia, meskipun ini U20, semua kompetisi di negara tersebut harus berhenti. Nah, ini kan juga masalah lagi gitu kan, karena yang pertama masalah kontrak pemain itu bermasalah pasti. Yang kedua sponsor juga, kemudian waktu kompetisi ini juga makin molor. Ya kalau kalau mungkin begini, mungkin dicari jalan tengah sebelum ada KLB, mungkin PT LIB ini mengumpulkan lagi klub-klub, melakukan rapat manajer atau rapat manajer meeting untuk merumuskan kembali. Nah, di situ dihadirkan juga perwakilan dari pemerintah dan pihak keamanan agar meramu seperti apa agar kompetisi ini bisa berjalan, ya kan? Karena ini kalau ya saya bilang tadi, maju kena, mundur kena, gitu kan? Kalau misalnya kompetisi ini di stop, belum tentu juga banyak pihak yang setuju, ya kan? Kalau kompetisi ini segera digelar, belum tentu juga banyak orang yang setuju. Nah, yang harus jadi pertimbangan, mungkin segeralah PT LIB ini, apakah itu RUPS atau apa? Kalau RUPS itu kan pemegang saham dan sebagainya, suara dan sebagainya tinggal berkumpul untuk menggelar RUPS, itu mungkin agak lebih mudah dibanding harus menggelar KLB. Ya. Kalau RUPS PT LIB gitu kan. Karena ketua LIB juga menjadi tersangka kan. Nah, ini kan sudah dia terkena perkara hukum. Ya. Nah, kalau seperti ini kan juga sulit juga karena namanya ketua ini juga dia yang tanda tangan ya. Tanda tangan semua direktur ya. Iya, dia direktur PT LIB itu kan, dia yang semua super surat-surat dan sebagainya dan macam-macam tentang kompetisi ini dia yang tanda tangan. Nah, ini harus segera RUPS, memang harus segera diganti. Nah, kalau untuk melakukan RUPS PT LIB, saya pikir masih masuk akal untuk segera dilakukan itu. Dan ini untuk mempercepat kompetisi saja, yaitu dengan catatan PSSI bersama PT LIB kemudian mengundang klub-klub anggota, kemudian juga pemerintah, melibatkan pemerintah dan pihak keamanan duduk bersama lah untuk membicarakan kelanjutan dari kompetisi ini. Kalau lanjut bagaimana caranya? Betul. Kalau tidak lanjut, nah, yang jadi ini kan yang kita tunggu sekarang kan masalah audit infrastruktur dari stadion-stadion yang belum layak. Nah, ini mungkin kalau untuk pembangunan saya pikir nggak secepat itu. Iya. Ya mungkin kalau ada beberapa klub yang stadionnya kurang layak,
mungkin ini bisa dicari jalan tengah. Apakah klub ini diminta oleh PT LIB atau rekomendasi dari pihak keamanan untuk main di stadion mana gitu. Bisa dia cari home baru, ataupun kalau main di situ penontonnya dibatasi, jangan melebihi jangan sesuai kapasitas tempat duduk di situ, tapi harus tengahnya atau bagaimana. Ini memang harus ada pengorbanan dari semua pihak. Klub juga harus berkorban, karena apa? Pemasukan dari tiket dia akan berkurang gitu kan. Nah, terus kemudian mungkin ini kan PT LIB sudah terikat kontrak dengan broadcasting ya, stasiun penyiaran itu kan. Nah, mungkin untuk menambah revenue dari klub, mungkin klub-klub diberi opsi lah. Silakan, apakah klub-klub ini bisa melakukan siaran dengan medsos ataupun dengan platform lain yang mereka miliki atau seperti apa. Mungkin ini jadi istilah menjual hak siar lagi lah ya. Ya, karena kan nggak semuanya bisa disiarkan secara langsung. Karena di beberapa kota itu ada pembatasan bahwa kalau misalnya high grade pertandingannya ini masuk kategori high grade, nggak boleh dimainkan malam, tapi harus sore. Nah, ini kan pasti akan berbenturan dengan jadwal pertandingan klub lain. Nah, kan nggak mungkin dua-duanya disiarkan. Mungkin juga bisa, karena sekarang TV ini sudah memakai platform digital ya. Jadi satu stasiun TV ini punya beberapa channel gitu kan. Nah, ini mungkin dilakukan, itu bisa. Nah, tapi klub-klub juga butuh butuh revenue pengganti kan, karena mereka sudah kehilangan beberapa pemasukan. Otomatis nanti pasti ada pengurangan jumlah penonton di semua pertandingan, itu pasti begitu ya gitu. Ya, jadi intinya kita berharap ya yang terbaik lah ya intinya ya. Ya, maksudnya, pasti kita juga nunggu apakah hasilnya memang seperti Muhananto bilang, memang harus selalu duduk bersama. Ya, dan yang kedua, yang paling penting, publik ini harus mengawal. Ya, betul. Teman-teman netizen, teman-teman supporter, teman-teman pengamat bola, dan teman-teman yang punya perhatian dengan sepak bola Indonesia harus mengawal proses dari KLB ini, gitu kan. Jadi, KLB sama tragedinya sih. Ya, semuanya. Semuanya ya. Nah, ini momentum lah Mas. Saya pikir ini momentum untuk sepak bola Indonesia bisa lebih maju. Dan sekali lagi yang perlu diingat bahwa jangan sampai yang mungkin kalau nanti kompetisi ini digelar lagi, yang jadi catatan penting yang harus diperhatikan pertama, kompetisi ini, pertandingan ini nggak boleh lagi ada nyawa yang melayang, baik itu dari penonton, supporter, ataupun siapapun lah yang dalam lingkaran pertandingan itu. Nggak boleh lagi ada satu nyawa yang melayang. Sudah selesai lah ya itu. Ini sudah selesai semua, jangan terulang lagi. Itu yang tidak bisa dikompromi itu. Ya, pokoknya itu yang salah satu yang harus dipegang, rekomendasi pertama yang harus diperhatikan betul agar kompetisi, kalau misalnya kompetisi ini akan segera digelar. Intinya gitu ya. Oke, jadi kita semua harus tetap mengawal KLB, tragedinya juga. Jangan sampai KLB kali ini juga jadi seperti KLB yang lain, maksudnya yang sebelumnya. Ya intinya sama aja gitu maksudnya. Jangan hanya mengganti ketua umum, tapi juga kalau bisa ya, kalau istilah sadisnya potong satu generasi gitu. ya gitulah ya. Maksudnya ya intinya demi sepak bola yang lebih baik maksudnya. Ya, intinya begini, kita harus memilih voter-voter ini harus jeli untuk menempatkan atau memilih orang yang nanti akan duduk di kepengurusan PSSI. Karena nasib mereka juga nanti akan bergantung pada kemampuan dan kredibilitas para exco ataupun ketum yang akan terpilih nanti. Ya, jadi cukup kali itu pembahasan kita kali ini. Semoga yang intinya tetap kawal lah ya semuanya ya, KLB, terutama KLB PSSI yang akan digelar tahun depan. Jangan lupa subscribe Radar Jogja Channel, subscribe Radar Jogja Podcast. Salam olahraga.